Yo, halo. Kali ini saya mau ngebahas lagi handphone unik dengan model jadul tapi speknya mantul, yaitu Kin F21 Pro yang udah siap dioprek. Ya, jadi sebelumnya saya udah review handphone ini dan main beberapa game juga. Tapi baru kali ini sempet oprek-oprek lebih jauh lagi untuk bebas dari keterbatasannya. Handphone ini sebenarnya walaupun modelnya jadul tapi punya spek layaknya smartphone dengan OS Android 11. Namun karena modelnya candy bar gini dan ditargetkan untuk para pelajar di Cina sana, jadi ada keterbatasannya. Misalnya nggak bisa install file APK selain dari market bawaannya, yang aplikasinya minim banget. Ya walaupun bisa diakalin dengan menipu sistemnya, tapi tetap aja masih terbatas. Selain itu, layanan Google-nya juga nggak ada. Ya namanya juga versi Cina. Tapi sekarang udah ada tuh yang versi globalnya dengan nama Kin F21 Pro Plus. Udah Pro Plus lagi. Nah itu udah bisa install APK dan marketnya juga pakai Amazon. Ya lebih mending walau tetap nggak ada Google service-nya. Untuk chipsetnya yang dipakai juga beda ya. Dia pakai Uni SoC T310. Awalnya saya agak nyesel beli yang versi Cina ini karena pikir saya lebih enak beli yang versi global. Tapi setelah dioprek-oprek, ternyata nggak buruk-buruk banget kok yang versi Cina ini. Selain itu, yang versi Cina ini dengan chipset MediaTek-nya itu lebih oprekable. Dan di komunitas atau forumnya itu lebih fokus untuk oprek yang versi Cina ini. Nah, apa aja sih yang udah bisa dioprek? Yang pertama, unlock bootloader. Ini penting banget, soalnya ini merupakan kunci untuk bisa mengoprek. Kedua, udah ada yang bagiin custom firmware versi 1.1.1, dimana ini banyak fitur tambahan, yaitu udah bisa install file APK dengan bebas. Ya, tahu sendiri kalau sebelumnya kita harus main kucing-kucingan sama market Cina bawaannya. Udah support Google Service juga, jadi udah bisa jalanin aplikasi yang membutuhkan Google Service. Dan yang paling enaknya, udah ada Play Store, jadi makin gampang tuh buat download aplikasi atau game. Udah support banyak bahasa juga, termasuk bahasa Indonesia. Terus udah ada TWRP-nya, ini yang kita gunakan ketika install Google Service dan root. Oh ya, kita juga bisa root pakai Magis, biar makin enak oprek-opreknya. Untuk tampilan custom firmware-nya ini memang nggak berubah banget, masih sama aja kayak bawaannya. Cuma bloatware yang dari Cinanya itu dihilangin, jadi lumayan nambah penyimpanan. Performanya sih masih nggak jauh beda ya, tetap lancar dan nggak ada masalah. Intinya, custom firmware ini ngambil beberapa bagian dari versi global supaya bisa diterapkan di versi Cinanya dengan beberapa tambahan juga. Nah, karena udah dioprek, jadi kita bisa lakuin hal-hal yang sebelumnya nggak bisa, kayak jalanin aplikasi yang membutuhkan Google Service, seperti YouTube Original, ini udah bisa, Maps bisa, aplikasi lain harusnya bisa juga, dan nggak ada masalah. Cuma memang aplikasi tertentu ngelarang handphone yang udah di-root, walaupun di-hide kadang tetap ketahuan. Ya kalau nggak ada kebutuhan lain, bisa dihapus aja akses rootnya setelah selesai dioprek. Untuk aplikasi lain kayak WhatsApp, Telegram, TikTok, Instagram, dan lain-lain itu sebelumnya udah saya coba. Bisa cek di video reviewnya yang ada di deskripsi. Nah sekarang untuk main beberapa game yang sebelumnya pengen saya coba tapi nggak bisa, misalnya kayak Clash of Clans atau COC, ternyata ini bisa. Nggak ada masalah, lancar. Ya lumayan lah. Terus saya juga sempat coba main Asphalt yang versi lama, nggak bisa di tutorial atau pas download datanya. Nah ini saya coba main lagi tapi yang Asphalt 9 yang lebih baru. Dan ternyata bisa. Kita bisa atur kontrolnya juga dengan sentuhan layar. Ya karena handphone ini nggak ada sensor accelerometer buat rotasinya. Cuma pas main memang nggak begitu lancar. Sering banget frame drop-nya. Terus ada yang request juga nih main Apex Legends. Saya coba download dan install, pas dibuka ternyata bisa. Dimainin juga bisa. Jujur, awalnya saya pesimis. Ya walaupun pasti mainnya bakal susah di layar sekecil ini. Ditambah kadang macet-macet juga pas ketemu musuh. Jadi kurang nyaman lah.
karena saya masih penasaran sama Genshin Impact yang sebelumnya saya coba nggak bisa, akhirnya saya coba lagi. Tapi ini downloadnya dari Play Store ya. Hasilnya dibuka masih bisa, tapi harus download dulu nih. Data-datanya gede banget, bre. Nah, udah selesai nih. Pas mau mulai main gamenya, dan ternyata bisa dong. Akhirnya bisa ngerasain main Genshin Impact di handphone model jadul kayak gini. Sebelum-sebelumnya gagal terus ya. Tapi udah bisa ketebak nih, gimana performa ketika memainkannya. Itu, wah, sedap nge-lag-nya. Ditambah macet-macet juga. Walau udah pakai settingan terendah. Tapi ya udahlah, yang penting kan udah nggak penasaran lagi. Selain itu masih banyak yang minta buat main game PS2 pakai Aether SX2. Oke, emulator ini bisa kok di handphone ini, support juga loh pakai controller atau stick. Ini saya coba pakai DualSense, stick PS5, biar keren kan? Nah, pas saya coba buat main beberapa game, ternyata cuma dapet di bawah 20, bahkan di bawah 10 FPS aja. Ya udah, hasilnya nge-lag banget, bikin gregetan, bahkan emosi pas mainnya. Jadi daripada ada yang dibanting, mending cukup sampai di sini. Oh iya, untuk game kayak PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan lain-lain, itu masih sama kayak sebelumnya. Jadi silahkan nonton di video khusus main gamenya. Ada di deskripsi. Ya intinya, setelah dioprek, handphone Kin F21 Pro ini udah bisa lakuin selayaknya handphone Android pada umumnya. Bahkan kalau dioprek lebih jauh, bisa makin keren. Perlu diingat ya, yang dimodifikasi itu bagian softwarenya untuk melewati keterbatasannya. Tapi untuk bagian hardware-nya seperti speknya ini, ya masih punya keterbatasan. Jadi kalau dipakai untuk hal-hal yang berat, pasti tetap kewalahan. Oke, sekarang saya mau tunjukin gimana cara saya mengoprek handphone Kin F21 Pro ini. Tapi ingat, kalau pengen ikutin, semua resikonya ditanggung sendiri ya. Saya nggak bertanggung jawab. Oh iya, karena chipsetnya beda, yang saya lakuin dengan unit Kin F21 Pro versi Cina ini, kemungkinan nggak bisa dilakukan di versi globalnya. Beda cara ya. Untuk bahan-bahannya bisa didapetin di Telegram. Ini nama grupnya. By the way, ini semua source-nya yang ada di grup Telegram ini, saya yakin dapatnya dari forum Rusia, yaitu 4PDA, atau 4PDA kali ya nyebutnya. Soalnya, di situ yang rame untuk pembahasan Kin F21 Pro ini. Atau kalau mau yang udah dipaket, nggak perlu nyari-nyari lagi, bisa pakai bahan Kin F21 Pro yang udah saya siapin. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, hal pertama yang saya lakuin, yaitu unlock bootloader-nya. Untuk unlock bootloader-nya, di sini saya pakai cara yang pasti-pasti aja, menggunakan Linux. Tinggal buat bootable flash drive pakai aplikasi Rufus. Terus pilih flash drive-nya, dan pilih file ISO Live DVD ini. Kalau udah, kita boot ke flash drive itu untuk menjalankan Linux Live DVD-nya. Sebelumnya, pindahin dulu kalau ada data-data penting di handphonenya, soalnya bakalan kehapus semua. Pilih boot live system, dan tunggu hingga tampilan desktop muncul. Passwordnya Live DVD. Ubah dulu keyboardnya ke English. Di sini kita pilih terminal yang MTK. Nah, di terminalnya kita ketik script berikut ini, lalu tekan Enter. Nah, di sini kita harus hubungin handphonenya dalam kondisi mati. Jadi matiin dulu handphonenya. Sebelumnya, aktifkan dulu USB debugging seperti ini. Kalau udah, baru kita hubungin ke PC atau laptop lewat kabel data. Kalau udah kedeteksi, ketik lagi script berikut ini, lalu tekan Enter. Terus ketik lagi script berikut ini, lalu Enter. Kalau prosesnya udah selesai semua, kita bisa cabut handphonenya dan nyalain. Kalau sukses unlock bootloadernya, nanti pas handphonenya nyala, ada tulisan orange stats, bla 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 kayak gini. Oke, lanjut ke tahap pemasangan custom firmware-nya.
Ini balik lagi pakai OS Windows ya. Pertama install drivernya, silahkan diekstrak ya. Dan restart. Setelah berhasil install driver, kita pakai flash tool yang V5 untuk flash firmware-nya. Ekstrak flash tool dan custom firmware. Di sini kita pilih choose pada scatter loading file dan masuk ke folder custom firmware-nya F21 Pro 1.1.1, lalu pilih filenya. Nanti otomatis muncul listnya kayak gini. Setelah itu tekan tombol download dan sambungkan handphonenya ke PC dalam kondisi handphone mati. Kalau nggak ada masalah, nanti ada loading proses kayak gini. Kalau nggak ada prosesnya, bisa jadi nggak kedeteksi handphonenya, karena drivernya itu belum atau nggak terinstall dengan baik. Setelah prosesnya selesai, cabut handphonenya dan nyalain. Kalau tampilan bootnya itu duokin kayak gini, berarti berhasil terpasang custom firmware-nya. Tinggal tunggu aja sampai masuk ke home screen. Lanjut, kita install Google Service atau Play Store dan routing. Pertama, kita copy file OpenGapes dan Magis ke handphonenya. Kalau udah, di handphonenya masuk ke TWRP dengan cara dalam kondisi handphone mati, tekan tombol power, menu, dan bintang secara bersamaan sampai masuk ke menu TWRP. Sebelum itu, saya saranin lakukan backup terlebih dahulu sebelum lakukan yang lain. Terus hasil backupnya itu pindahin ke PC atau tempat lain. Kalau udah, baru kita ke menu install, tekan up level, pilih data, media, 0. Nah, ini untuk akses memori internal atau penyimpanan. Pilih file OpenGapes, lalu install. Setelah itu, install juga yang file Magis ini untuk proses root. Kalau udah selesai, tekan reboot. Nah, di sini udah terinstall Play Store dan juga Magis. Tapi belum selesai nih. Lanjut, buka aplikasi Magisnya untuk menginstal dan setelah itu coba aplikasi yang membutuhkan akses root. Kalau bisa, ya udah berhasil di root. Abis itu, kita coba Play Store-nya. Hubungkan ke internet, bisa pakai data atau wifi. Buka Play Store-nya, pasti nggak bisa. Terus muncul notifikasi berulang-ulang, perangkat ini tidak tersertifikasi. Ini karena handphone Kin F21 Pro ini nggak terdaftar, soalnya bawaannya itu memang nggak ada Google Service-nya. Dan ini wajib didaftarkan untuk Android versi baru atau yang pakai custom firmware. Nah, jadi kita harus mendaftarkan sendiri. Kita membutuhkan Android ID, yaitu di handphonenya install aplikasi File Explorer. Terus dibuka, pilih tab root, masuk ke folder data, com Google Android GSF, database, G-Service. main, lalu cari Android_ID. Nah, di sini kita udah dapat Android ID-nya. Setelah itu, kita tinggal masukin aja Android ID ini di web device registration. Linknya ada di deskripsi. Kalau udah, kita kembali ke handphonenya, terus ke pengaturan, aplikasi, kita nonaktifkan dan clear cache aplikasi Google Play Store. Berikan juga izin ke semuanya ya. Lakukan hal yang sama untuk aplikasi layanan Google. Setelah itu, restart handphonenya. Nah, di sini masih muncul aja notifnya dan belum bisa login ke Play Store. Ini tinggal tunggu aja, butuh waktu ya daftarin Android ID-nya. Kalau notifnya udah nggak muncul-muncul lagi, baru coba lagi, buka Play Store-nya dan login. Udah deh, kita bisa install aplikasi lewat Play Store ini. Dan saya rasa sampai di sini udah cukup untuk penggunaan saya. Atau kalau mau dioprek lebih jauh lagi, seharusnya juga bisa. By the way, terima kasih banyak untuk semua pihak yang udah berkontribusi membuat oprekan-oprekan di handphone Kin F21 Pro ini. Khususnya member-member yang ada di forum 4PDA, sehingga saya bisa icipin dan berbagi juga caranya. Kin F21 Pro ini menurut saya masih jadi smart feature phone terbaik dengan spek yang mantep untuk handphone model seperti ini. Karena dari berbagai handphone sejenis yang pernah saya coba itu kebanyakan speknya di bawah ini. Untuk harganya memang lumayan mahal juga. Beli dari toko online Cina itu sekitar 1,2 sampai 1,8 juta rupiah tergantung varian. Tapi kalau di Indonesia itu bisa naik sekitar 2 kali lipatnya bahkan lebih karena mereka import juga. Nah, untuk unit yang saya punya ini dijadikan koleksi. Soalnya yang versi Cina ini sekarang udah agak susah dapetinnya. Padahal enak ya bisa dioprek-oprek.
Oke, jadi itulah pembahasan dan tutorial oprek handphone Kin F21 Pro versi Cina. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.